Madinah, pertengahan abad kedua Hijriah. Di sebuah majelis ilmu yang dipenuhi para penuntut ilmu, seorang pemuda dari Mekah berdiri dengan tenang di hadapan Imam Malik bin Anas. Tidak ada pakaian mewah yang dikenakannya. Tidak ada tanda yang menunjukkan bahwa pemuda itu akan dikenang oleh sejarah. Ia datang sebagaimana murid-murid lain dengan adab dan kerendahan hati. Imam Malik memandangnya beberapa saat sebelum akhirnya mengucapkan sebuah permintaan yang sederhana. Bacalah. Suasana majelis mendadak hening. Semua mata tertuju kepada pemuda itu. Sesuatu yang luar biasa akan terjadi beberapa saat kemudian. Sebuah peristiwa yang kelak menjadi salah satu kisah paling terkenal dalam perjalanan menuntut ilmu di dunia Islam. Namun untuk memahami mengapa pertemuan itu begitu istimewa, kita harus kembali beberapa tahun sebelumnya. Jauh sebelum berdiri di hadapan Imam Malik, pemuda tersebut hanyalah seorang anak yatim yang hidup dalam kemiskinan. Bahkan untuk membeli selembar kertas pun, keluarganya seringkali tidak mampu. Tidak ada seorang pun yang membayangkan bahwa perjalanan sederhana itu akan melahirkan salah satu imam terbesar sepanjang sejarah Islam. Inilah kisah Imam Asy-Syafi'i. Sebuah perjalanan yang membuktikan bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh harta yang dimilikinya, tetapi oleh kesungguhan dalam mencari ilmu, adab kepada guru, dan keteguhan menjaga amanah agama. Sekitar tahun 1500 Hijriah, di wilayah Gaza, lahirlah seorang anak dari keturunan Quraisy bernama Muhammad bin Idris. Tahun kelahirannya bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah, sebuah kebetulan sejarah yang sering disebut oleh para penulis biografi klasik sebagai pergantian generasi para ulama besar. Namun, kehidupan Muhammad kecil tidak dimulai dengan kemewahan. Ayahnya wafat ketika beliau masih sangat belia. Sejak saat itu, seluruh beban kehidupan berada di pundak sang ibu. Dalam keadaan ekonomi yang sederhana, beliau harus memilih antara menyerah pada keadaan atau memperjuangkan masa depan putranya. Pilihan sang ibu ternyata mengubah sejarah. Beliau memutuskan meninggalkan Gaza dan melakukan perjalanan menuju Makkah. Perjalanan itu bukan demi perdagangan, bukan pula mencari kedudukan. Tujuannya hanya satu, agar putranya tumbuh di kota yang menjadi pusat ilmu, dekat dengan keluarga besarnya dari Quraisy, dan memiliki kesempatan belajar kepada para ulama terbaik pada zamannya. Perjalanan menuju Makkah bukan perjalanan yang ringan. Gurun yang luas, panas yang menyengat, dan bekal yang terbatas menjadi bagian dari kehidupan mereka. Namun setiap langkah yang ditempuh sang ibu sesungguhnya sedang membuka jalan bagi lahirnya salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam. Sesampainya di Mekah, kehidupan mereka tetap jauh dari kata mudah. Rumah yang sederhana, harta yang terbatas, dan kebutuhan hidup sehari-hari menjadi kenyataan yang harus mereka hadapi. Tetapi, ada satu hal yang tidak pernah berkurang, yaitu tekad sang ibu agar anaknya mendapatkan pendidikan terbaik. Muhammad kecil pun mulai tumbuh di antara halakoh-halakoh ilmu di sekitar Masjidil Haram. Hampir setiap hari, ia mendengarkan bacaan Al-Quran, hadis Rasulullah, dan penjelasan para ulama. Apa yang bagi anak-anak lain mungkin terasa melelahkan, justru menjadi sesuatu yang sangat dicintainya. Kecerdasan itu mulai terlihat sejak usia dini. Beliau memiliki daya hafal yang sangat kuat dan semangat belajar yang tidak biasa. Sekitar usia 7 tahun, beliau telah menghafal Al-Quran. Namun bagi Muhammad kecil, menghafal Al-Quran bukanlah tujuan akhir. Justru sejak saat itulah rasa hausnya terhadap ilmu semakin besar. Sayangnya, semakin banyak ilmu yang dipelajari, semakin besar pula kebutuhan untuk mencatat. Dan disinilah kemiskinan keluarganya mulai menjadi tantangan yang nyata. Pada masa itu, lembaran untuk menulis bukanlah sesuatu yang mudah dimiliki. Bahan tulis memiliki nilai yang tinggi,
Sementara keluarga Imam Asy-Syafi'i bahkan harus berhemat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hadirin sekalian, keadaan seperti itu mungkin menjadi alasan untuk berhenti belajar. Namun tidak bagi Muhammad kecil. Ia justru mulai melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Tulang belikat hewan yang telah dibersihkan, pelepah kurma yang telah mengering, potongan kulit, semua yang masih dapat digunakan untuk menulis akan ia kumpulkan. Setelah selesai menghadiri majelis ilmu, ia pulang sambil membawa benda-benda sederhana itu. Di atas permukaannya, ia menuliskan ayat Al-Quran, hadis Rasulullah, catatan bahasa Arab, dan pelajaran yang baru saja didengarnya. Apa yang tampak seperti benda sisa bagi orang lain, berubah menjadi lembaran ilmu yang sangat berharga di tangannya. Hari demi hari berlalu dengan ritme yang hampir sama. Menghafal, menulis, mengulang, lalu kembali menghadiri majelis ilmu. Kebiasaan itu membentuk kedisiplinan yang kelak menjadi salah satu ciri paling menonjol dalam kehidupan Imam Asy-Syafi'i. Para guru di Makkah mulai memperhatikan perkembangan murid muda tersebut. Bukan hanya karena hafalannya yang kuat, tetapi juga karena caranya memahami pelajaran. Ia tidak sekedar menerima sebuah pendapat. Ia berusaha memahami alasan di baliknya, memilih kata-kata dengan cermat, dan menghubungkan satu ilmu dengan ilmu lainnya. Namun semakin banyak beliau belajar, semakin jelas pula satu kenyataan. Untuk memahami Al-Quran dan Sunnah secara mendalam, seseorang tidak cukup hanya menghafal hadis atau menguasai fikih. Ia juga harus menguasai bahasa Arab dalam bentuk yang paling murni. Kesadaran itulah yang kemudian melahirkan sebuah keputusan yang mengejutkan. Di usia yang masih sangat muda, Muhammad bin Idris meninggalkan kenyamanan Mekah dan memilih hidup bersama Bani Huzail, sebuah kabilah Badui yang terkenal sebagai penjaga kefasihan bahasa Arab. Keputusan itu tampak sederhana. Padahal dari sanalah akan lahir kemampuan yang kelak menjadikan Imam Asy-Syafi'i bukan sekadar seorang ahli fikih, tetapi juga salah satu peletak dasar metodologi ilmu yang mengubah wajah pemikiran Islam. Semakin lama belajar di Mekah, Imam Asy-Syafi'i menyadari bahwa menghafal Al-Quran dan hadis saja belum cukup. Seorang penuntut ilmu juga harus memahami bahasa Arab dalam bentuk yang paling murni. Sebab dari setiap pilihan kata, susunan kalimat, hingga gaya bahasa, lahirlah pemahaman yang benar terhadap wahyu Allah dan sabda Rasulullah. Pada masa itu, salah satu kabilah yang paling terkenal menjaga kemurnian bahasa Arab adalah Bani Huzail. Syair-syair mereka dijadikan rujukan oleh para ahli bahasa, sementara kefasihan lisan mereka dikenal luas di Jazirah Arab. Karena itulah Imam Asy-Syafi'i memilih meninggalkan Mekah dan hidup bersama mereka selama beberapa tahun demi memperdalam bahasa Arab dari sumbernya langsung. Kehidupan di tengah padang pasir sangat berbeda dengan suasana Makkah. Tidak ada majelis ilmu yang ramai, tidak ada rak-rak kitab yang memenuhi ruangan. Hari-hari diisi dengan perjalanan panjang, percakapan sederhana, lantunan syair, dan kehidupan masyarakat Badui yang masih mempertahankan bahasa Arab sebagaimana diwariskan oleh nenek moyang mereka. Di lingkungan itulah Imam Asy-Syafi'i mendengarkan syair-syair Arab, menghafalkannya, lalu mempelajari makna setiap ungkapan dengan sangat teliti. Beliau memahami bahwa keindahan bahasa bukan sekedar seni berbicara, melainkan alat untuk menangkap makna Al-Quran dan Sunnah secara lebih mendalam. Kelak, kemampuan inilah yang membedakan cara beliau berijtihad dibanding banyak ulama pada zamannya. Riwayat-riwayat klasik juga menyebutkan bahwa selama hidup bersama Bani Huzail, Imam Asy-Syafi'i melatih kemampuan memanah hingga menjadi sangat terampil. Bagi masyarakat Arab ketika itu, ilmu dan keterampilan fisik bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Keduanya dipandang sebagai bagian dari pembentukan pribadi yang seimbang, kuat dalam pemikiran, sekaligus tangguh dalam kehidupan. Beberapa tahun kemudian, Imam Asy-Syafi'i kembali ke Mekah dengan bekal yang jauh lebih kaya daripada ketika beliau berangkat. Hafalan Al-Quran yang kuat, kecintaan terhadap hadis, serta penguasaan bahasa Arab yang mendalam kini menyatu dalam dirinya. Namun, beliau menyadari bahwa perjalanan mencari ilmu belum mencapai puncaknya. Masih ada seorang guru besar yang sejak lama ingin beliau temui secara langsung. Guru itu adalah Imam Malik bin Anas, ulama Madinah yang membuat kitab Al-Muwatta telah beliau hafal jauh sebelum pertemuan mereka terjadi.
Perjalanan menuju Madinah bukan sekedar perpindahan kota, tetapi langkah berikutnya dalam perjalanan panjang yang kelak akan mengubah sejarah ilmu fikih Islam. Setelah bertahun-tahun mempersiapkan diri, Imam Asy-Syafi'i akhirnya tiba di Madinah untuk menemui ulama yang sejak lama beliau kagumi, yaitu Imam Malik bin Anas. Dengan membawa surat pengantar dari Gubernur Makkah, beliau meminta izin agar dapat belajar langsung kepada penyusun Al-Muwatta, kitab yang telah menjadi rujukan para penuntut ilmu di berbagai negeri Islam. Ketika pertemuan itu berlangsung, Imam Malik tidak melihat seorang pemuda kaya ataupun bangsawan terpandang. Yang beliau lihat hanyalah seorang murid dengan wajah penuh ketenangan dan adab yang terjaga. Setelah berbincang sejenak, Imam Malik mengucapkan satu kalimat, "Bacalah." Imam Asy-Syafi'i pun mulai membaca isi Al-Muwatta, bukan dengan membuka lembar demi lembar kitab di hadapannya, melainkan dari hafalan yang telah beliau persiapkan jauh sebelum perjalanan menuju Madinah dimulai. Semakin lama beliau membaca, semakin jelas bahwa yang dihafalnya bukan sekedar rangkaian kalimat, tetapi juga makna, susunan, dan pemahaman terhadap ilmu yang terkandung di dalamnya. Para penulis biografi klasik seperti Al-Baihaqi dan Al-Dhahabi meriwayatkan bahwa Imam Malik melihat kecerdasan yang luar biasa pada diri murid muda tersebut. Sejak saat itu, beliau menerima Imam Asy-Syafi'i sebagai salah seorang muridnya. Pertemuan yang tampak sederhana itu kemudian menjadi salah satu mata rantai ilmu paling berpengaruh dalam sejarah perkembangan fikih Islam. Di Madinah, Imam Asy-Syafi'i tidak hanya mempelajari hadis dan hukum Islam, beliau juga menyaksikan secara langsung bagaimana Imam Malik menjaga kehormatan ilmu, menghormati setiap hadis Rasulullah, serta sangat berhati-hati ketika memberikan fatwa. Keteladanan itulah yang kemudian membentuk karakter ilmiah Imam Asy-Syafi'i sepanjang sisa kehidupannya. Sulit membayangkan bahwa pemuda yang kini duduk di majelis Imam Malik adalah anak yatim yang dahulu menulis pelajarannya di atas tulang belikat dan pelepah kurma karena tidak mampu membeli kertas. Perjalanan itu membuktikan bahwa keterbatasan tidak pernah menjadi penghalang bagi seseorang yang menjadikan ilmu sebagai tujuan hidupnya. Namun pertemuan dengan Imam Malik bukanlah akhir dari kisah ini. Justru disinilah perjalanan Imam Asy-Syafi'i memasuki babak yang jauh lebih berat. Beliau akan menghadapi perpindahan dari Madinah ke Yaman, fitnah politik yang mengancam keselamatannya, hingga perjalanan panjang ke Baghdad dan Mesir yang melahirkan metodologi fikih dan usul fikih yang terus dipelajari lebih dari 12 abad kemudian. Jika kisah ini menambah kecintaan Anda kepada para ulama yang telah menjaga warisan ilmu Islam, dukung nuansa peradaban dengan menekan tombol like dan subscribe agar semakin banyak dokumenter sejarah Islam yang dapat kami hadirkan. Tuliskan juga di kolom komentar, pelajaran apa yang paling menginspirasi dari masa muda Imam Asy-Syafi'i menurut Anda? Insya Allah, pada episode berikutnya, kita akan menyaksikan bagaimana ujian, fitnah, dan perjalanan panjang itu membentuk beliau menjadi imam yang diikuti oleh jutaan kaum muslimin hingga hari ini.